Baik, Pak Asep Tamam atau Kang Asep, kita akan mulai Karom, kajian Ramadan edisi yang keempat di bulan Ramadan ini, tanggal 28 Maret 2024 dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita tetap sehat ya Pak Asep ya. Alhamdulillah. Istilahnya ada bukan SLB, BLS. Berkah, lancar, sukses, sehat. Bukan hanya kita berdua, tapi para penonton juga. Mudah-mudahan BLS berkah, lancar, sukses. Dan tentu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ilham Maulani, dan di kiri saya, yaitu siapa lagi kalau bukan Bapak Asep M. Tamam. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sudah di-share ke berbagai platform medsos, yaitu tafsir keadilan. Nah, bagaimana tentang tafsir keadilan ini? Mari kita fokuskan kamera kepada beliau. Silakan Pak Asep Tamam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Ya. dalam keadaan sehat, di suasana di bulan yang penuh kebaikan, kita bisa melanjutkan kajian Ramadan yang ini sebetulnya antara direncana atau tidak direncana. Iya, betul. Saya nggak tahu, Allah telah membuat skenario ya bahwa betul. Ramadan tahun ini rumah kami diberkahi dengan bahkan pertama kali saya mungkin ya masuk TikTok ya. Dan saya belum tahu itu TikTok itu seperti apa. Iya, alhamdulillah. Untuk mengetahui acara ini pun mesti masuk dulu ke jalur YouTube saya. Oh gitu ya. Ya, seperti kemarin disampaikan ke Pak Ilham bahwa materi kita hari ini tentang tafsir keadilan. Tafsir keadilan ya. Sebetulnya ya mudah-mudahan lah tema ini mencakup kehidupan secara utuh, secara holistik, secara luas, yang kemudian diawali dari pemahaman terhadap satu ayat dalam Al-Quran, ayat ke-90 surat An-Nahl. 90 surat An-Nahl ya. Umat Islam terutama yang laki-laki pasti atau mungkin kemungkinan besar tahu bahkan hafal ayat ini. Sering mendengar di khutbah ya. Atau Jumat. Ya, di akhir. Di akhir. Khutbah betul. Akhir khutbah di khutbah kedua ya. Khutbah kedua itu sebetulnya di zaman Nabi tidak. Oh tidak ya? Abu Bakar tidak ada, Umar, Utsman, Ali juga tidak ada. Yang memulai itu ini kreasi atau kreasi lagi ya. Adalah Khalifah ke-8 Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz, menganggap bahwa pemerintahan sebelumnya di Bani Umayyah itu sering baghi, melampaui batas, ketika khutbah itu sering dipakai pemerintah untuk menyerang, menyampaikan head speech gitu untuk keluarga Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian diakhiri khutbah beliau itu dan diawali di saat itu, kemudian menyambung sampai kita hari ini di Indonesia. Saya baru tahu nih Pak Chef sejarah. Ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan selanjutnya ayat ini indah sekali hingga
di zaman Nabi ketika menyampaikan ayat ini di Mekah, seorang penyair Mekah dan termasuk dedengkot, gegeden, pembesar Quraisy bernama Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah itu adalah bapak dari Al-Walid bin Walid dan bapak dari Khalid bin Walid. Beliau itu ketika mendengar ayat ini sebagai orang yang tidak di Islam, tidak masuk Islam, dan termasuk musuh utama Rasulullah. Beliau yang kemudian datang kepada Rasulullah, kepada Abu Thalib, meminta Rasulullah untuk menghentikan dakwahnya. Yang kemudian, kalau mau kami akan menjadikan engkau raja. Kalau mau engkau perempuan atau wanita mana yang kau pilih, dan seterusnya lagi. Nah itu adalah Al-Walid bin Mughirah yang kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Thalib, "Wallahi ya ammi, law wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari ala an atruka hadzal amr." Jadi demi Allah wahai paman, jika mereka meletakkan matahari, bulan, sehingga aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan mungkin lakukan. Hingga au ahlaka dunahu, atau aku siap untuk hancur, untuk binasa, untuk mati demi ini. Nah itu diantaranya. Walid sangat terkesima dengan ayat ini. Ini dahsyat gitu, usulnya kuat, kemudian juga cabang-cabangnya kuat. Sehingga Al-Izz bin Abdus Salam, Sultanul Ulama ya, sultannya para ulama itu mengatakan ini adalah asy-syajarah. Syajar itu ada batangnya kuat, kemudian cabang-cabangnya kuat. Ibnu Mas'ud mengatakan ini ayat ini asy-syamil. Ayatnya kecil, ayatnya pendek, tetapi isinya sangat luas untuk kehidupan. Jadi begitu banyak para ulama yang terkesima dengan ayat ini. Jadi wajar kalau kemudian Umar bin Abdul Aziz menjadikan ayat ini sebagai penutup khutbah Jumat, khutbah Id dan lain-lain. Innallaha, sungguhnya Allah, ya'muru, memerintahkan, bil adli wal ihsan, untuk adil, untuk ihsan. Itu aja dua lah. Betul. Adil, ihsan. Pak Ihsan. Adil ihsan dan orang yang adil, orang yang bernama Adil, orang yang bernama Ihsan, mudah-mudahan adil dan ihsan. Adil dan ihsan, ya. Adil itu diibaratkan sebagai kewajiban, ihsan itu diibaratkan sebagai hal yang sunat. Kira-kira tinggi mana Pak dalam Islam itu adalah ihsan. Oh gitu ya? Puncak kebaikan dalam Islam itu ihsan. Jadi bukan adil ya? Ya, jadi adil itu ketika orang, setiap kita melakukan kewajiban kita. Cukup dengan melakukan kewajiban, cukup dengan meninggalkan yang haram, itu adil. Tetapi ihsan itu dia tidak cukup dengan yang adil. Dia melakukan sunat-sunat. Iya. Nah, jadi ihsan atau sunat dimaksud adalah orang yang melakukan sunat setelah kewajiban terpenuhi. Kita kan cukup melakukan kewajiban salat ya salat aja. Iya. Kita adil. Gitu. Iya. Tetapi orang berpikir saya tidak cukup dengan itu. Gitu. Saya tidak cukup dengan salat zuhur. Saya qobliyahnya, ba'diyahnya saya lakukan. Itu ihsan. Kalau salat, kalau zakat, berarti kalau adil itu kewajiban zakat dilakukan. Tetapi kalau ihsan tidak cukup. Yang sunatnya, sedekahnya, infaknya. Iya. Ya Pak, saya potong dulu. Konteks dengan ada makna adil yang umum bahwa adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, gimana tuh? Nah, jadi itu meletakkan wad'u syai' fi mahallihi. Nah, kita nanti akan nyambung ke sana, nyambung ke dalam kehidupan sosial dan ekonomi sosial, bahkan dalam aktivitas dengan diri sendiri, dengan orang lain. Jadi ini baru tahap awal ya. Ini sesuatu yang mungkin baru dulu lah. Kemudian yang kita pahami selama ini, adil itu adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dan itu
yang sangat dipahami oleh kita. Iya, iya, iya. Adil itu adalah ihqaqul haq, ibtalul batil gitu. Memenangkan yang benar, menghukum atau menyalahkan yang salah. Yaitu adil gitu. Jadi adil. Yang tidak adil itu berarti yang salah dibenarkan, didukung, yang benar dicari kesalahannya sehingga itu tidak adil. Tidak adil. Bahkan misalkan untuk berlaku adil seperti itu, kita tidak boleh melihat siapa objek yang kita tuju. Makanya dalam Al-Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai ini bermedsos ini karena benci kepada seseorang, benci kepada calon presiden, benci kepada siapa, lalu kemudian kita menjadi tidak adil. Kebaikan-kebaikan yang kita tutupi, kemudian kesalahan-kesalahannya kita justru kita angkat. Bahkan mungkin yang tidak adil di sini adalah ketika kejelekan-kejelekan yang diangkat itu sebetulnya tidak benar. Nah, jadi sebetulnya adil itu sesuatu yang berkonotasi tentang hak gitu, dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Hak dengan kewajiban. Jadi kita bisa dianggap adil kalau hak-hak orang lain yang memang kita mesti tunaikan itu tertunaikan. Tertunaikan, ya. Adil itu. Nah, nanti adil itu lawannya apa? Zalim. Zalim, betul. Zalim itu ketika hak-hak orang lain yang mesti kita berikan itu tidak diberikan. Nah, itu zalim gitu. Tapi kalau ihsan gimana, Pak Ilham? Berarti kalau dari tadi gitu. Kan kalau saum tidak cukup dengan Ramadan. Ya saum sunat. Zakat tidak cukup dengan yang wajib tetapi sedekah. Salat tidak cukup dengan yang wajib tetapi juga salat. Nah, tetapi kalau sebaliknya ihsan, kalau tadi ihsan dalam hal pemberian hak atau kewajiban, berarti ya kalau ihsan itu kalau salat hanya salatnya tidak melaksanakan yang lain selain zalim. Oh, itu zalim. Ya, jadi kalau ihsan dalam urusan salat misalnya. Ya. Kalau adil itu salat wajib semuanya. Ya, kalau ihsan itu tidak cukup dengan yang wajib, tapi ditunaikan semua yang besar. Nah, terus yang barusan saya tanyakan itu ihsan bagaimana Pak Ilham tentang hak dan kewajiban? Oh, ihsan. Jadi orang yang ihsan itu orang yang mengambil hak lebih sedikit dari seharusnya. Mengambil hak lebih sedikit dari seharusnya. Dan memberikan kewajiban kepada orang lain lebih banyak dari yang seharusnya. Gitu. Luar biasa ya. Jadi haknya diambil sedikit, justru kewajiban yang diperbanyak. Ya, kewajiban yang diperbanyak. Jadi orang yang ihsan biasanya tidak menuntut hak. Dan kenapa dia tidak menuntut hak? Karena kan dalam definisi ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi cukup Allah tahu kok. Oh iya. Nah, orang-orang yang ihsan itu seperti itu. Ya enggak usah orang lain tahu, yang penting Allah aja yang tahu. Iya, betul. Nah, jadi bahkan kalau di belakang saya ada buku judulnya Al-Akhfiya. Al-Akhfiya itu orang-orang yang tidak mau diketahui kebaikan-kebaikannya. Jadi hobi semacam tersembunyi mungkin kebaikan yang ya. Sunat, menyembunyikan saum sunat beberapa tahun, tidak ada orang yang tahu. Dia bawa makanan keluar, orang lain berpikir bahwa dia itu sedang tidak puasa. Puasa. Dia keluar untuk memberikan makanan itu. Nah itu. Nah jadi adil itu adalah ketika hak orang lain kita berikan. Dan hak kita juga dapat. Makanya pemerintah yang adil itu sebetulnya bisa kaya. Kenapa? Bisa kaya ya. Kenapa? Karena haknya diambil. Oh iya. Nah, setelah kewajiban dilakukan. Nah, tetapi orang banyak yang memilih zalim gitu. Jadi hak orang lain dirampas. Hak orang lain dirampas. Nah, ini yang bahaya ya. Nah, apalagi kalau bukan skop pemerintah merampas hak rakyat gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Ya'muru bil adli wal ihsan. Cukup dengan adil. Yang kita tuntut kepada pemerintah siapa? Apa? Adil atau ihsan?
biasanya harus adil dong pemerintah biasanya Ya, begitu ya. Yang dituntut oleh kita kepada pemerintah itu cukup adil. Cukup Apa adil gitu. itu? Hak-hak kita terpenuhi. Oh Hak gitu. jalan, hak apa? Hak untuk bisa kesehatan, pendidikan dan mencari lain-lain. nafkah, pendidikan kesehatan. Cukup dengan itu pemerintah sudah adil. Sudah adil ya. Apakah hak-hak masyarakat sudah terpenuhi semuanya? Berarti kalau belum berarti belum adil. Oh, Kita tidak boleh menyampaikan itu zalim gitu. iya ya. Ya, cukup dengan belum adil. Belum adil. Kalau ihsan gimana? Ada nggak di Indonesia itu pemimpin yang ihsan? Pemimpin ihsan itu adalah negarawan. Negarawan yang tadi haknya dia ambil sedikit tapi kewajibannya lebih banyak Ya, gitu ya. dia mengambil hak lebih sedikit Lebih dari sedikit. yang seharusnya didapatkan, lalu memberikan kewajiban lebih banyak dari yang seharusnya dia lakukan. Mudah-mudahan ada ya di kita. Nah, yang lebih banyak itu yang melakukan banyak hal yang sunat. Nah, kreasi-kreasi. Makanya banyak pemimpin yang disukai viral gitu. Kenapa? Biasanya dia melakukan hal yang sunat di luar dari kewajiban. Pemerintah di Indonesia umumnya hanya melaksanakan, memenuhi kewajiban-kewajibannya saja. Kewajiban. Tidak berpikir saya apa ya yang bisa diciptakan di kampung saya, di kabupaten saya, di kota saya untuk orang lain tahu. Makanya di Indonesia jarang orang dikenal. Kalau misalkan Jadi dikenal ada- berarti kemungkinan ihsan. Jadi melakukan sesuatu yang di luar kewajiban. Di luar Jadi ada kewajiban. sesuatu yang ya kreatif itu ya. Kreativitas, inovasi. Inovasi. Nah, dan itu sering kita dengar. Iya, Nggak usah iya, disebutkan iya. lah gitu. Ya betul. Nah, betul, ini Pak. politis kalau disebutkan. Tetapi kita sering mendengar, membaca berita dari daerah lain. Oke lah, yang tidak begitu politis mungkin dari Jawa Tengah itu Banyumas. Banyumas gimana nih? Yang menjadi rujukan pengelolaan sampah di Indonesia ya? Di Asia Tenggara. Oh ya pernah saya lihat. Nah, Ya. ya itu berpikir hal sunat apa yang bisa sunat. saya lakukan, karena itu kan bukan janji politik, bukan kewajiban. Berarti luar biasa ya. Nah, Jadi Pak Syed, maaf. Ya. Kalau misalkan membangun jalan, kemudian membangun jembatan itu sudah merupakan kewajiban pemerintah ya. Tetapi ada hal yang lebih dari itu, bagaimana kreativitas pemerintah melebihi dari itu ya. Ya, dan Islam itu telah memperkenalkan pemimpin-pemimpin yang ihsan. Misalkan, Ya, Nabi Muhammad itu kan raja di seluruh dunia. Iya. Tapi dia hanya mengambil sedikit saja hak beliau itu, yang bahkan begitu banyak hak-hak dia untuk menjadi orang terkaya di waktu itu. Di waktu itu ya. Dia tidak ambil. Dia mengambil haknya sedikit, hanya sedikit dari apa yang seharusnya dia lakukan. Demi umat ya, umat. Nah, itu negarawan ya. Abu Bakar Siddiq itu ihsan, kepemimpinannya ihsan. Dia mengembalikan sisa gajinya setiap bulan. Sisa gajinya gaji itu dikembalikan kepada Baitul Mal. Nah, luar biasa ya. Padahal dia itu punya hak ya. Umar bin Khattab lebih lagi. Umar bin Khattab itu pernah dia naik ke gunung dari zakat pajak itu dikumpulkan di Madinah, menggunung, lalu dia naik ke atas gunungan itu dan ada 18 tambalan bajunya. Ketika semua sahabat-sahabat besar itu berkumpul, ini Umar harus ditaikan gajinya, lalu tidak mungkin mereka berani kepada Umar, mereka kepada Siti Hafsah, putrinya. Putri Umar. Dan Siti Hafsah lah yang menyampaikan kepada Umar, dan Umar marah. Mau dinaikkan gajinya marah. Ya, marah. Kalau kita bahagia gitu ya. Sebegitu luar biasanya ya Pak. Kalau misalkan kalau yang lain itu infak. Infak itu membolongi. Infak itu dari kata nafak, artinya membolongi harta utuh kita itu, dibolongi, dan itu baik dalam. Nah, kemudian kalau Abu Bakar itu infad, bukan infak tapi infad. Infad itu dari kata nafada yanfadu itu, nafida yanfadu itu artinya habis. Infad itu menghabiskan gitu, enggak nyisakan. Untuk keluargamu, saya menitipkan Allah, saya menyisakan Allah untuk keluarga. Nah, Utsman itu ketika orang yang kaya ya, sahabat, ketika dilantik jadi khalifah ketiga, Utsman itu menjadi orang yang paling kaya di Jazirah Arab. Tidak ada yang melebihi kekayaan Utsman. Dan ketika wafat,
12 tahun pemerintahan Utsman itu. Ketika wafat itu hanya menyisakan beberapa ekor unta saja. Habis semua. Untuk perjuangan Islam Untuk ya. perjuangan Islam. Dia tidak mau kalau melakukan perjalanan kemana dibiayai. Dia membiayai sendiri perjalanan-perjalanan dinasnya dan lain-lain lah gitu. Ali bin Abi Thalib itu bahkan ketika pemerintahannya lebih luas lagi, itu selama 5 tahun setengah menjadi khalifah tidak pernah menambah perabot rumah tangga. Nah itu jadi haknya dia tidak ambil atau diambil sedikit saja dari haknya. Tetapi yang dia lakukan adalah sebetulnya banyak lah. Iya, banyak contoh-contoh yang paling modern itu sebetulnya adalah Raja Faisal. Oh, Raja Faisal yang di Arab Saudi itu. Jadi Istana Al-Hamra itu diberikan kepada adik-adiknya, kemudian dia sendiri berkemah di padang pasir. Dia kalau tetapi luar biasa harisma dan pengaruhnya luar biasa. Nah itu ihsan, itu pemimpin yang ihsan. Oh gitu ya. Jadi sebetulnya kalaupun adil sudah kaya kok. Hak konstitusional seorang pemimpin itu memungkinkan dirinya itu kaya. Tapi seringkali merasa tidak cukup dengan itu, lalu mencari dari sisi yang lain yang sebetulnya kalau yang dia dapatkan dari sisi kiri kanan itu, kalau itu berhubungan dengan jabatan itu haram. Jadi Nabi mengatakan man ista'malnahu ala amalin tsumma razaqnahu rizqan fa kullu ma akhadhahu ba'da dzalika fa huwa gulul. Siapapun yang aku berikan pekerjaan lalu aku beri dia gaji, maka apapun yang dia dapatkan selain dari gaji itu dengan memanfaatkan jabatannya itu adalah korupsi. Selain gaji. Dengan memanfaatkan jabatan untuk meraup keuntungan. Apa itu gaji? Gaji itu yang ditandatangani. Ya. Bisa dipertanggungjawabkan. Apakah korupsi ada yang tanda tangan? Bapak, kalau Bapak ya, bagian Bapak, ya tanda tangan. Gak akan mungkin. Oh gitu. Tuh, jadi lebih. Ya Allah, ternyata Pak Asep ya. Adil ihsan. Adil ihsan. Jadi adil itu ada di tengah. Iya, adil itu ada di tengah. Ausat itu ya disebut. Al-qasd. Adil itu di atas adil itu ihsan. Di bawah ihsan, di bawah adil itu adalah zalim ya. Tinggal begitu aja gampang. Kita ada di ihsan, di adil atau di zalim. Kalau zalim gimana? Kalau zalim itu yaitu mengambil hak lebih banyak dari memberikan kewajiban lebih sedikit. Ya, harusnya kewajiban. Ini kalau kita mau refleksi ya, Pak. Iya. Salat lah. Iya. Salat kita kalau adil itu berarti yang wajib dilakukan dengan kewajiban-kewajiban dan hak-hak sholat itu. Nah, kalau ihsan ya tadi sholat sunnah, sholat apa. Iya. Nah kalau zalim itu ada yang tidak sholat, ada yang sholatnya itu pemenuhan hak-hak sholat itu kurang. Misalkan menyendiri di rumah di akhir waktu, ke rumah di akhir waktu terus menyendirinya, itu berjamaah gitu. Iya. Nah, seperti itu saum kewajibannya dilakukan Ramadan gitu, tapi masih ngobrol batu. Masih berkata-kata yang kotor ya. Iya. Apakah yang zalim masuk neraka? Belum tentu. Nah, coba lihat. Itu dalam urusan ini ya. Dalam surat Fatir ayat 32. Surat Fatir ayat 32. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika wal fadlul kabir. Jadi kami kata Allah telah mewariskan kitab ini, Al-Qur'an ini yaitu kepada alladziina istafaina min ibadina, yang orang-orang yang terpilih dari hamba-hamba yang terpilih dari hamba-hamba. Ini kata-kata yang terpilih. Wa minhum zalimun li nafsihi. Dari mereka ada yang zalim kepada diri sendiri ya. Yang lain muqtasid, adil itu yang ada di tengah-tengah. Yang lain sabiqun bil khairat. Kenapa zalim diawalkan? Ini yang paling banyak. Gitu kita hitung aja. Mungkin saya sendiri. Betul. Saya sendiri sepertinya zalim ya. Salatnya seperti tadi di akhir waktu menyendiri ya. Saumnya masih kena ngobrolkan batu. Ngobrolkan Pak Ilham, Pak Asep. Nah itu. Tapi yang bagus itu yang ketiga ya. Sabiqum bil khairat. Yang di bawah itu karena sedikit orang seperti itu. Iya. Nah jadi kalau yang kebanyakan, kenapa zalim didahulukan? Karena paling banyak.
Kenapa sabiqun bil khairat itu diakhirkan? Karena memang sedikit orang yang gini. Orang yang sabiqun bil khairat itu begini. Ini saya baca di kitab Al-Hayatur Rabbaniyah wal Ilm karya Yusuf Qaradawi. Jadi orang yang sabiqun bil khairat itu tidak cukup dengan kewajiban, tapi melakukan hal yang sunnah. Tidak cukup menjauhi dari yang dilarang oleh Allah, yang haram, ya. Menjauhkan dari makruh, menjauhkan dari syubhat, atau bahkan menjauhi sesuatu yang ma bihi ba'sun. Ada sesuatu bihi di dalam itu ba'sun naon-naon, apa-apa. Kita sering labaksa. Iya betul ya. Labaksa itu berarti tidak apa-apa. Sebaliknya apa-apa berarti ya. Nah, apa-apa itu begini. Jadi itu sesuatu yang sangat kecil, tapi bihi di dalamnya ba'sun ada peluang kesalahan, peluang negatif, peluang apa gitu. Seperti bagi saya sih ba'sun itu adalah hak ya. Hak yang kalau dilakukan ini bahaya ya. Misalkan menegur orang. Ada seorang anak ya yang kayaknya kurang baik atau melakukan sesuatu yang kita tegur. Ternyata ada orang tuanya, ada bapaknya. Ya orang tuanya. Akhirnya kan ribut dengan bapaknya. Karena sesuatu yang sebetulnya hak. Atau misalkan pengalaman saya itu di angkot. Di angkot itu biasanya, maaf ya, tadinya saya mau menyebut ibu-ibu, tapi ini kan ngobrolkan baturnya, atau bapak-bapak, atau saya, atau siapapun gitu. Ketika misalkan mobil sudah cukup penuh, supir masih kene nunggu tenang, padahal udah penuh, gerah gitu, udah panas gitu. Ternyata dia nyeletuk, Pak Supir pelan-pelan, bukan pelan-pelan Pak Supir, enggak. Mas supir, udah penuh nih, berangkat panas gitu. Nah itu menegur itu sebetulnya hak dia menjadi hak sebagai penumpang ya. Sebagai penumpang, tetapi bisa jadi dengan itu Pak supir marah lalu ugal-ugalan. Itu ya. Nah, pokoknya apalah gitu. Kita ini sebetulnya hak kita lakukan, tapi buah-buah kalau dilakukan, jangan-jangan kalau dilakukan ini akan bermasalah. Nah, jadi kalau tidak ihsan, ya kita adil. Kalau tidak adil, ya kita zalim. Zalim itu sesuatu yang dilakukan bukan hanya oleh orang-orang manusia saja, tetapi zalim itu bisa dilakukan oleh di luar manusia. Zalim itu bahkan bisa dilakukan oleh orang yang mungkin sesuatu yang halal gitu, tapi bisa jadi menjadi salah. Suami istri pacaran di depan umum gitu. Sesuatunya salah, tapi sesuatu yang salah kurang begitu etis. Nah, Pak Syep, di Quran kan ada nih konteks ini dulu wa aqrabu taqwa. Nah, keadilan itu mendekatkan kepada takwa. Nah, itu apa tuh konteksnya itu ke sana nih? Ya. Jadi orang yang mau dan mampu melakukan keadilan, apakah kepada orang lain, kepada dirinya sendiri, kepada makhluk selain manusia gitu. Nah, itu mendekatkan kita kepada takwa. Bisa takwa secara definisi imtithal awamirillah, bisa takwa dari sisi bahasa yaitu takut ya. Jadi bisa jadi karena dia merasa muraqabah, diawasi oleh Allah, bisa jadi dia merasa takut terjadi sesuatu. Nah, jadi orang yang melakukan keadilan itu biasanya umumnya meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kewajiban. Dan ketika dia melakukan kewajiban, maka dia telah bertakwa. Takwa adalah melakukan kewajiban dan meninggalkan atau menjauhi larangan ya. Dengan melakukan kewajiban-kewajiban seperti itu, adil itu kewajiban. Kewajiban itu adilnya seorang hakim berarti melakukan kewajiban dia sebagai hakim. Kalau sedikit saja dia melenceng,
tidak melakukan kewajibannya, dia zalim. Iya. Lalu Pak Asep, konteksnya juga tidak memihak. Nah, gimana nih? Ya, adil itu tidak memihak. Dan itu bagian dari definisi adil yang paling umum kita. Yang paling umum kita pahami ya. Jadi adil itu tidak memihak. Dalam Al-Quran ada adil, ada qisat, muqsit. Oh iya betul, ada. Innallaha yuhibbul muqsitin itu. Gimana nih? Jadi adil itu beda dengan muqsit ya, dengan qisat. Kalau adil itu sesuatu yang dilakukan sesuai dengan kewajibannya, meskipun ada pihak-pihak yang dirugikan, yang sakit. Adil itu misalkan seorang hakim menghukumi seseorang, ya bagi dia kan rugi bagi dia menyakiti gitu. Tapi kan itu seperti seorang ibu yang memberikan permen kepada anak, sepertinya itu melakukan kebaikan. Di belakang permen itu ada penyakit. Dokter memberikan obat yang pahit itu adil. Walaupun pahit, tetapi ya bisa menyembuhkan. Nah, jadi tadi adil itu adalah sesuatu yang dilakukan walaupun orang-orang banyak atau pihak-pihak tertentu itu rugi, pihak-pihak tertentu itu tersakiti, bukan terzalimi. Ya karena memang seharusnya seperti itu. Kalau qisat atau qisat itu adalah adil yang dimana tidak ada pihak yang dirugikan. Oh iya. Tidak. Ini semuanya win-win solution. Nih orang-orang yang berpikir win-win solution itu biasanya melampaui rasa keadilan. Dan itu adalah ihsan. Berarti pantas kalau wasit sebut juga pengadil lapangan ya. Bisa jadi kartu merah di satu pihak, tapi kartu merah itu adalah menyakitkan kan? Tapi karena adil itu betul. Harus ada pihak yang. Kalau qisat itu begini. Ada seorang yang memiliki tanah dan menjual tanahnya. Maka dibelilah oleh si A menjualnya, si B membelinya. Ketika si B itu mengelola tanah itu, mau dibangun atau apa, ternyata ada emas. Di tanah itu ya? Dia emas. Lalu kemudian dia ihsan. Dia memiliki rasa Allah mengetahui kok. Allah mengetahui kok. Gitu. Akhirnya dia cari penjualnya, si A itu, lalu mengembalikan emas itu kepada si A. Gitu. Padahal tanahnya sudah dibeli oleh dia. Nah, si A itu bilang, oh enggak, saya menjual tanah dengan semua yang ada di dalamnya. Dan saya tidak tahu di sana ada. Kata dia, enggak, saya hanya membeli tanahnya. Ya, jadi artinya ini di luar dari yang saya beli. Gitu. Akhirnya kan parasiat tapi dalam hal seperti itu. Bager-bager. Akhirnya kan dihadapkan kepada hakim. Gimana nih? Ya, kata hakim, kamu punya anak nggak? Iya, pemuda. Kepada si A atau sama si B? Kepada si A itu, kamu punya anak nggak? Iya, saya punya beberapa anak. Gitu. Kamu punya anak nggak? Iya, ada beberapa anak. Nikahkan. Jadi orang yang baik dengan orang yang dinikahkan. Gitu. Dinikahkan? Jadi apa yang dinikahkan. Jadi artinya udah akhirnya si emas itu kan menjadi milik. Oh, gitu. Jadi dengan dinikahkan itu dia maksudnya dimiliki bersama. Jadi hakim mungkin melihat ini orang baik lawan orang baik. Jadi harus disatukan. Luar biasa. Itu qisat itu lebih dari sekadar adil gitu. Jadi dan tidak ada pihak yang memang dirugikan, justru diuntungkan dua-duanya ya. Nah, ini adalah sari pati dari apa yang saya baca ya gitu, di beberapa tafsir apa gitu. Perbedaannya lebih kurang seperti itu karena pasti untuk urusan yang berhubungan dengan istilah apa itu pasti memiliki ragam tafsir, ragam perbedaan. Nah, yang lebih dekat dari apa yang saya baca itu adalah yang seperti itu. Jadi pentingnya kita memahami dalam kehidupan itu adalah kalau di kampus mungkin ada nilai A, nilai B, nilai C dan D. Nah, nilai A itu ihsan. Nilai B itu adil ya? Adil. Nilai C itu adil. Kalau mungkin dalam bangunan itu A itu adalah masjid. B itu adalah rumah ya. C itu adalah pasar. Oh iya.
Nah dulu itu pasar Pak Ilham, yang tempat orang ngomongin batur, tempat oleh orang kemudian mengurangi timbangan, tempat nah seperti itu. Sekarang mall kayaknya. Pantesan menurut para mahasiswa Pak Asep itu memberikan nilai kepada mahasiswa seringnya A dan B karena Ihsan dan Adil. Ya, ada guru kami di UIN Jakarta itu Pak Profesor Said Agil Munawar. Oh ya itu. Ya dulu itu ketika para dosen yang lain itu A, B, C sampai D sampai E dulu itu waktu kami kuliah. Oh ada ya nilai? Iya. Ya Allah. Nah Pak Agil ini A saja, tidak ada B, tidak. Semuanya mahasiswa. Jadi ketika dipanggil oleh Pak Rektor Pak Kureshihab. Iya. Oh rektornya Pak Kureshihab. Ini bagi kami ini tidak logis. Biasa, oh tidak biasa logis, ya. Gitu. Gimana nih alasannya? Itu berbeda. Ya jawabannya adalah bahwa yang kuliah di Jakarta itu banyak yang dari luar. Ya, dengan mereka berangkat ke Jakarta saja sudah ibadah. Orang tua bekerja habis-habisan untuk menepi sudah ibadah. Dari kos berangkat ke kampus ibadah. Lain-lain. Jadi logikanya itu seperti itulah. Ya, entah itu logika Ihsan atau logika Adil atau andaikan semua dosen seperti itu, saya sebagai mahasiswa akan bahagia ya, Pak. Dan itu paributan gitu untuk ikut kuliah. Kuliah beliau. Nah itu sebetulnya ini Pak Ilham. Bahkan ketika ditanya kenapa begini? Karena saya kuliah nilai-nilai yang saya dapatkan dari dosen kami dulu waktu kuliah di Medina itu semua. Karena beliau itu hafal semuanya, hafal segalanya sehingga semuanya. Jadi ketika mereka menjadi herian ya, canda-candaan kami waktu itu adalah bahwa ini dosen-dosen yang ngasih nilai D itu dulu kuliahnya begitu. Sering mendapatkan D dan E gitu. Padahal kan tidak seperti itu. Ya, ini gara-gara Pak Agil dulu itu. Sekarang nurun ke Pak Asep Pak Agil. Oke, tadi ya Pak Ilham ya? Ya betul. Masjid rumah dengan pasar atau dengan gubuk ya. Pasar. Nah, ya nggak apalah. Kayaknya gubuk itu rumah ya. Ya gubuk juga rumah tapi bentuk gubuk. Masjid itu masuknya pakai kaki kanan, keluar pakai kaki kiri. Rumah itu keluar pakai kanan, masuk pakai kanan. Nah, ini pasar itu masuk pakai kiri, keluar pakai kanan. Nah, jadi kelihatan lah gitu ininya. Sebetulnya kita belum sampai ke inti dari pemahaman kita hari ini, Pak Ilham. Nah, jadi sebelumnya saya juga ingin menyampaikan gitu bahwa kenapa kita mesti banyak-banyak melakukan hal yang sunat? Kenapa kemudian kita tidak cukup hanya dengan zakat? Gitu? Kenapa kita harus sedekah, infak? Kalau zakat kan terbatas ya, dibatasi berapa persen. Kalau infak kan tidak dibatasi, bahkan infak itu jarang orang yang habis itu ya. Yang menghabiskan. Dan itu sering dilakukan oleh Abu Bakar. Dan ayatnya kan waktu sebetulnya yang tidak kuat kita dilakukan oleh walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Sebetulnya kalau mau menginfakkan, membelanjakan harta di jalan Allah itu lam yusrifu tidak berlebihan, lam yaqturu dan tidak mengurangi kewajiban. Nah, sebetulnya bagi kita orang-orang yang biasa mungkin memang seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang dengan jiwa yang di mana Abu Bakar itu pernah juga pernah dipuji oleh Allah gitu dengan misalkan ayat yang turun adalah wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Nah, itu di antara pujian Allah terhadap Abu Bakar yang tidak ragu-ragu. Kalau mau ketika ayo siapa yang mau mengeluarkan hartanya untuk perjuangan kita. Umar datang dan Nabi menanyakan, kamu sisakan untuk di rumah? Aman ya Rasul. Tetapi datanglah Abu Bakar dan tidak didahului Umar. Lalu kemudian memberikan hartanya dan Rasul menjawab, apakah kamu menyisakan untuk yang di rumah? Iya, saya menyisakan Allah untuk keluarga saya. Nah itu
sebetulnya dengan infak saja tadi ya, karena itu tidak wajib. Iya, iya. Sebetulnya kita sudah ihsan gitu. Dengan infak saja ya. Iya, dengan di luar zakat gitu. Ya, sebetulnya yang saya pahami ya, infak wajib itu zakat, infak sunat itu sedekah. Ya, ya, Pokoknya ya. infak itu mengeluarkan. Ya, ya. Bahkan kan ada ayat dalam Ali Imran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i gitu, dalam keadaan lapang atau sempit juga ya kita menginfakkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Oh iya ya. Ihsan itu ya. Ihsan itu. Jadi ihsan itu orang yang saya kira tidak akan memiliki masalah dalam kehidupannya gitu. Nah, pertanyaan tadi, kenapa kita harus melakukan banyak melakukan hal yang sunat itu untuk membangun watak pribadi karakter. Dan mungkin Pak Asep, kita juga ingin melengkapi, istilahnya kan sunat itu katanya sebagai pelengkap ya. Bisa nggak mengatakan begitu ya? Karena kita hidup merasa belum lengkap kalau belum melaksanakan pasunatan istilah Sundanya ya. Jadi ketika karakter kita merasa belum cukup dengan ini, belum cukup dengan itu kebaikan-kebaikan kita, maka bisa jadi justru dengan kebaikan-kebaikan itu kita bisa menghapus-hapus dosa-dosa kita. Tapi ada yang menarik yang saya baca di kitab Al-Hayatur Rabbaniyah wal Ilm tadi ya, adalah ungkapan penulisnya begini. Jadi kenapa kita harus melakukan hal yang sunat? Jawabannya adalah in kanat al-faraidu tuwassilu sahibaha ila manzilatil qurbi minallah wan nawafilu turaqi biha min manzilatil qurbi ila manzilatil hubbi minallah. Ajengan ya. Ajengan Asep. Ya, jadi kalau kewajiban yang kita lakukan itu hanya sebatas menjadikan kita dekat dengan Allah. Ya, dengan dekat kan kita juga sudah ini ya. Apalagi muqarrab yang didekatkan itu. Muqarrabin. Ya, sebenarnya muqarrabin itu yang paling tinggi levelnya. Ada min ashabil yamin, muqarrabin, ashabil yamin. Nah, kewajiban itu hanya mengantarkan kita kepada level dekat dengan Allah. Nawafil, tetapi yang nafilah, yang sunat, turaqi, bisa meningkatkan itu biha min manzilatil qurbi, dari sekedar dekat ila manzilatil hubbi. Dari sekedar dekat jadi cinta ya. Nah, baru dekat ya levelnya kan baru dekat. Kalau sudah cinta itu ya, luar biasa. Ya, mahabbah ya. Kita lanjut Pak Asep yang tadi itu tuh luar biasa tuh yang barusan kata Pak Asep. Dari kitab apa tuh yang barusan? Ya, Al-Hayatur Rabbaniyah wal Ilm. Yusuf Qaradawi ya. Jadi memang berarti di dalam Quran surat Al-Isra juga ada ya yang nafilatalak asa ayyab asakaro buka makom mahmuda. Berarti seperti itu juga bisa dikatakan apa ya? Ya tadi tapi ayat itu gimana? Konteksnya ke Nabi. Oh, konteksnya ke Nabi. Dan itu menjadi wajib. Konteks tahajud itu ya? Minal laili bagi Nabi itu wajib. Gitu. Tetapi yang bagi kita nafilah itu adalah sunat. Sunat ya. Dan sunat yang tidak terbatas. Ada rawatib, ada nafilah. Rawatib itu dibatasi setelah salat anu. Oh iya sebelum betul. Salat anu. Gitu. Kalau nafilah itu kesunatan yang tidak dibatasi tempat dan waktu. Ya, Pak Asep berlanjut tentang kehidupan sekarang ya. Tapi dalam masih konteks adil ya. Iya, itu. Ya, sekarang bagaimana nih tentang kehidupan? Itu kan ilmunya, tetapi kalau praktiknya seperti apa? Terutama di bulan Ramadan nih. Coba mungkin dikaitkan Pak Asep. Ya. Jadi kita itu sebetulnya Pak Ilham dalam kehidupan seringkali dihadapkan dengan ini hak kita kok untuk anu gitu. Iya. Hak suami untuk apa kepada istri, hak istri untuk apa kepada suami. Tapi seringkali karena berharap kebaikan tidak diambil. Maka orang-orang yang ihsan biasanya setelah selesai dengan dirinya, dan itu kemudian tidak terpengaruh, mau dipuji tidak jadi
sombong, mau dicela juga tidak tumbang ya. Dipuji tidak terbang, dicela atau dicaci tidak tumbang ya. Dan bahkan kecenderungannya tidak mau dipuji, tidak mau orang tahu dan lain-lain, dan itu berat deh. Al-akhfiya ya. Orang-orang yang iya. Karena kenapa? Karena cukup Allah yang tahu kok. Cukup Allah yang tahu ya. Jadi ya kalau kemarin itu Pak Ilham bertanya tentang konten-konten sodakoh yang di medsos itu ya gitu. Ya gitu. Nah pada posisi ihsan sebetulnya adalah kita belum ihsan ya. Sebaiknya tidak begitu. Ya, berarti mungkin Pak Asep, saya lah ini ya, tipe orang lain. Saya kan sering men-share di FB, di TikTok gitu. Ya memang kegiatan-kegiatan saya yang menurut saya itu baik, ya harapannya untuk menjadi inspirasi, motivasi gitu ya. Termasuk saya pernah men-share saya ketika berdoa gitu ya, ketika sujud gitu ya, kemudian diiringi dengan lagu tentang pendekatan pada Allah. Berarti sebetulnya mungkin saya belum mencapai taraf ihsan juga ya Pak Asep. Masih mudah-mudahan sampai ke ihsan ketika misalkan apa yang kita lakukan itu menginspirasi orang, memberikan pengaruh-pengaruh yang luar biasa bagi orang. Nah itu berharap begitu aja. Berharap kalaupun ini bukan ihsan, tetapi efeknya menjadi ihsan. Ya. Nah jadi ya betul bahwa ini ya, kita tidak ihsan. Makanya dalam ilmu tasawuf itu kan infan wujudaka. Infan wujudaka itu artinya tanam, kubur keberadaanmu. Sampai sebegitunya ya ahli tasawuf itu. Iya. Jadi bagi tetap saja ihsan itu adalah orang yang berpikir biasalah abdi mah ngelehan yang lebih tahu. Jadi haknya tidak diambil. Tidak mengambil haknya untuk kebaikan. Tapi jangan sampai tidak mengambil haknya lalu kemudian di belakang itu kan tidak ihsan gitu. Menggerutu di belakang. Ya, kalau di kalangan para sahabat itu di antara ihsan terbaik itu adalah kan orang-orang Ansor. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajaru ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ya ketika para muhajir datang, kemudian yang punya rumah dua diberikan satu ya. Walau kana bihim khassasah, walaupun dalam posisi mereka itu butuh tapi dibagi semuanya gitu. Untuk khassasah itu adalah lobang. Artinya khassasah itu adalah lubang di rumah. Jadi artinya gini, rek merek kumaha bagaimana mau bisa memberi gitu, rumahnya sendiri masih bolong. Tapi dengan relanya kaum Ansor itu, dan itu betul-betul dipuji oleh Allah, langsung dipuji oleh Allah gitu. Nah mereka yang ihsan itu padahal hak mereka adalah ya mungkin hanya segini saja kok memberikannya memberikannya hanya segini. Maka dalam Islam itu disebut isar itu lawan dari asaroh. Isar itu altruisme, lebih mementingkan orang lain. Asar itu egoisme, lawan dari egoisme itu adalah altruisme. Nah, altruisme itu ihsan, egoisme itu zalim gitu. Di tengah-tengahnya apa? Di tengah-tengahnya ya sederhana. Di tengah-tengahnya itu adalah ya tidak egois dan juga tidak terlalu peduli pada orang lain. Ya pedulinya biasa gitu. Tapi kalau pedulinya sampai edan-edanan kan gitu. Jadi orang yang ihsan itu seringkali mengurangi hak kita untuk misalkan ini ada 5 nih yang mau diposting gitu. Satu saja lah, dua saja cukup gitu. Aja ya tidak semuanya. Nah, jadi intinya sederhananya itu adalah mengambil sebagian dari yang seharusnya kita ambil. Nah ini dalam kehidupan masyarakat itu mereka-mereka yang harum, mereka-mereka yang jarang diobrolkan negatif, bisa jadi karena diam. Nah, makanya diam itu bisa jadi ihsan, ngomong itu bisa jadi adil. Tapi ngomong yang nggak karuan bisa jadi zalim. Itu aja semua yang kita hadapi ini adalah pilihan. Kita mau ihsan, mau adil, mau zalim gitu. Nah, yang kita lakukan kan yang penting
tidak zalim. Iya, itu ya. Jadi gini, sering kita mendengar begini, Pak. Lamun teu daek meresihan, nu penting mah ulah ngotoran. Iya. Ya, jadi berarti membersihkan itu ihsan. Ngotoran itu adil. Nah, zalimnya itu adalah mengotori. Oh iya. Ya, pilihan kita pasti ketika menghadapi nih, mau ihsan, mau adil, ya, setidaknya yang adil aja, lakukan saja. Ambil haknya gitu untuk ngomong, untuk apa gitu. Nah, dan bahkan sebetulnya adil ihsan gini. Adil itu sering menjadi sesuatu yang apa ya? Ya gambarnya gini. Ketika Rasulullah bertanya tentang satu pohon yang begini, Rasulullah ngacung, siapa yang tahu pohon ini? Nah, kemudian tidak ada yang ngacung. Akhirnya kata Nabi, dia adalah korma. Nah, lalu kemudian Abdullah bin Umar ngomong kepada ayahnya, ya Bapak, saya tahu itu, tapi saya enggak. Saya tidak menjawab. Tidak menjawab karena di hadapan saya ada Rasulullah. Ada sahabat-sahabat besar Nabi. Nah, kata Umar begini, itu kan ihsan ya. Iya. Kan ihsan. Tapi kata Umar berpikir adil. Kalau kamu tadi ngacung dan bicara, bagi saya itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Jadi memilih untuk tidak mengambil hak demi untuk sesuatu yang baik. Padahal dia bisa. Dan itu tujuannya bisa. Dia bisa. Iya. Tujuannya kan untuk menghargai, menghormati sahabat-sahabat. Tujuannya betul-betul baik. Betul. Kita seringkali mengalah tapi tujuan kita salah. Kita seringkali tidak mengambil haknya tetapi di belakang ngomong. Betul, Pak Asep ya. Menurut saya itu. Iya, menurut saya itu bahwa saya sering tidak mengambil hak tapi ngomong ke orang gitu. Itu lasut ya, gagal, ihsannya gagal. Iya. Kadang ya saya dulu seperti ya memang beda ya. Ketika kita di sekolah dulu di sanawiyah, saya usia sanawiyah. Kalau ditanya guru siapa yang bisa, ada teman saya yang lebih pintar. Saya tunjukkan ngacung saya bisa gitu. Sehingga teman yang lebih pintar itu merasa malu tidak bisa. Nah itu mungkinnya bedanya kita memang dengan yang tadi sahabat Abdullah bin Umar luar biasa itu. Dan itu saya mendapatkan kisah seperti ini dari Pak Asep barusan, ini luar biasa ini Pak Asep. Sebetulnya kalaupun menyampaikan itu kan baik saja, bahkan dilihat ini orang yang cemerlang, cerdas gitu. Nah, tetapi ya ada sisi-sisi lain ketika kita tidak mengambil hak itu efeknya menjadi jauh lebih baik. Saya setiap hari Pak Ilham menghadapi apa ini, pilihan saya 3, mau A, mau B, mau C, mau masjid, mau rumah, mau pasar tadi ya, mau ihsan, mau adil, mau dolim. Kadang-kadang kan ya tinggal sebetulnya itu sederhana dari simpulan kehidupan kita bahwa seringkali yang kita pilih itu obrolan yang kita pilih, perlakuan yang kita pilih, sikap yang kita pilih itu yang mengacu kepada 3 aja. Iya. Dan kalau mau yang ihsan itu innallaha yuhibbul muhsinin. Kenapa Allah yuhibbul muhsinin? Ya karena itu. Apalagi ihsannya benar-benar karena Allah gitu. Iya. Kudu Pak Ilham lah, enggak karena Allah yang tahu. Iya. Nah, itu bahasa-bahasa itu adalah ihsan itu. Iya. Pak Asep agak ini ke rumah tangga ya. Boleh. Ada itu kan tentang menambah. Allah ini kan fa in hitum alla ta'dilu fawahida. Jadi konteks memang adil dalam rumah tangga juga agak sulit juga ya Pak Asep. Baik kepada anak, kepada istri gitu ya. Ya, adil dalam poligami. Ya, misalkan adil dalam poligami juga seperti itu. Mungkin adil juga dalam memberikan kepada anak-anak kita ada 5, ada 2. Yang ini diberikan segini, mungkin kata anak kita, tidak adil. Padahal menurut kita adil gitu. Seperti itu. Ya, memang adil itu ada teksnya, ada konteksnya. Ya, seperti itulah gitu. Jadi, nurani kita sangat bisa menilai ini adil atau tidak adil. Ya. Jangan gak usah adil atau ihsan gitu, tapi
adil dengan tidak adil. Gak usah adil atau zalim gitu, tapi adil atau tidak adil. Nah, jadi adil itu proporsional. Lebih lebih identik dengan proporsional. Proporsional ya. Jadi bukan sama rata ya, bukan. Anak kita anak tiga kemudian ya. SMA, SMP, SD gitu. Ya, proporsional gitu. Adil itu ini 20.000, ini 10.000, ini 5.000. Wah, itu ya, sudah adil ya, proporsional. Nah, adil di sana adalah proporsional. Termasuk mungkin pembagian jatah, pembagian apa gitu. Iya. Misalkan di masjid, di sekolah, di mana gitu, ketika ada apa namanya, ada jadwal ini, jadwal itu gitu. Lihat siapa yang lebih kompeten itu, jangan semua tilu ewang, 5 ewang. Iya, betul Pak. Yang paling jatah itu dilebihkan bagi mereka yang memiliki ilmu lebih. Iya, betul. Bahkan imam saja. Ya, imam ya, imam sholat itu. Itu yang bisa dengan yang tidak bisa itu jangan sama. Iya. Proporsional ya. Jadi pelajaran terpentingnya sebetulnya bagi saya hari ini adalah bagaimana membentuk diri kita, orang lain gitu, agar setidaknya punya 3 pilihan itu dalam kehidupan. Setiap hari lah kita pasti akan dihadapkan dengan pilihan sikap kita. Ini gitu. Nah, yang penting tidak dolim ya. Baik Pak Asep, ini sudah hampir 1 jam ini. Wah, ini daging semua ini menurut saya. Rekan-rekan jemaah medsos ya. Mungkin ini bukan mungkin lagi. Dari awal sampai akhir ini saya barusan, ini luar biasa, ini banyak hal-hal yang baru menurut saya, yang yang menjadi inspirasi, menjadi penambahan ilmu pengetahuan kepada saya khususnya dan kepada rekan-rekan semua tentang ternyata dahsyatnya adil dan ihsan itu ya Pak Asep. Pak Asep, ada waktu menjelang 8:30, mungkin ada closing statement. Ya, sebagai apa ya, closing statement, karena kita ini adalah tayangan yang terakhir untuk bulan Ramadan ini, antara saya dengan Pak Asep. Nanti juga kalau ada waktu. Mungkin ada waktu kami menematkan Ramadan dengan indah. Dengan Ramadan indah ya. Ya, karena sekali lagi ini rencana kita adalah edisi yang keempat ya Pak Asep ya. Mungkin ada closing statement terutama yang barusan Pak Asep tentang adil dan ihsan itu. Silakan Pak Asep. Ya, closing statement pertama adalah ya saya hanya baru tahu ilmunya saja, Insya Allah enggak, dengan praktiknya ya, tapi juga. kalau sudah yang lainnya juga tahu, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik. Jadi baik ya. Bahkan mungkin merasa menjadi lebih dekat dengan Allah. Nah, itu. Bahkan bisa jadi seperti para sufi ya. Kalau kita masuk ke jalur sufi itu banyak orang yang mungkin secara duniawi rugi, tidak dikenal orang, tidak dilihat orang. Iya. Tapi di titik itulah mungkin kebahagiaan. Betul. Bahkan dalam sufi itu Pak Ilham ada istilah malamatiyah. Malamatiyah. Apa artinya tuh? Malamatiyah itu para ulama sufi itu ingin dicela orang. Hanya untuk menyembunyikan kebaikan-kebaikan dan takarub dekatnya dengan Allah. Ya Allah, sampai sebegitunya ya. Demi untuk menjaga kebaikan dia, silaturahim dengan Allah gitu. Sehingga jangan sampai bocor. Orang lain tidak boleh tahu dan orang lain taunya negatif saja. Iya. Nah, ini pelajaran pentingnya adalah jangan menilai orang yang belum tentu dia itu seperti itu. Ya, jadi malamatiyah itu misalkan para sufi itu malam-malam keluar ke bar atau ke tempat pelacuran gitu. Yakin mereka tidak akan tidak akan melakukan itu, tetapi untuk pendakwah ya. Tetapi untuk mengundang penilaian orang. Gitu. Penilaian orang. Kata orang lain ahli ibadah ternyata setiap malam ke bar. Iya. Padahal apa yang dilakukannya pasti bukan itu. Tidak itu. Gitu. Sampai sebegitunya ingin dibenci oleh orang supaya kebaikannya tidak kelihatan. Ihsannya sejauh itu. Iya, gitu. sejauh Jadi itu. artinya
ya hanya cukup dengan Allah yang tahu saja, yang tahu, Allah yang menilai, itu sebetulnya sudah ihsan gitu. Ya. Pas 1 jam ya? Iya, pas 1 jam, tapi kenapa? Closing statement-nya panjang ya. Iya, Pak. Tadi. Bisa nggak? Lain. Iya. Yalah, intinya mari kita belajar untuk bisa melakukan kewajiban, memberikan hak-hak orang lain, tidak zalim, dan mari kita perluas elaborasi pemahaman ini dalam kehidupan nyata sehari-hari dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan orang lain, dengan lingkungan terjauh kita. Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Asep M. Tamam yang telah mengupas tuntas selama 1 jam tentang adil dan ihsan. Sekali lagi, saya yakin ini sangat bermanfaat, menginspirasi dan memotivasi kita semua. Saya, Ilham Maulani dan Kang Asep, memohon maaf jika 4 tayangan live TikTok ini ada kekurangan, kurang berkenan dan lain sebagainya. Kami ucapkan terima kasih kepada ribuan penonton yang telah mengikuti live atau live streaming di TikTok ini. Ribuan penonton yang telah mengikuti, yang telah bergabung, serta telah memberikan berliannya, telah melike-nya atau memberikan love-nya ya Pak Asep ya. Rasa sukanya terhadap tayangan ini. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi yang telah menonton 4 tayangan kita di Ilham Maulani atau di Ilham Street 74 TikTok ini. Pak Asep, jazakallah khairan katsira. Ya, terima kasih atas segala kebaikannya. Maaf selama 4 hari diganggu oleh saya. Ya. Pak Asep dan hadirin semuanya, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Mari kita ucapkan salam sama-sama Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.